Di Okinawa, yang orang berumur 100 tahun banyak di sana, mereka nggak punya sofa, Zina. Nggak punya sofa ya, Nggak Pak? punya sofa. Jadi mereka duduk di lantai. Sehingga katanya hampir 30 kali sehari mereka duduk dan berdiri. 30 kali Kali satu hari. sehari. Ya, tentunya kita lebih hebat juga pagi ya kalau kita sholat dengan semua Iya, sunat 5 sunat waktu. sholatnya beberapa kali juga kita duduk dan berdiri ya. Pertama, jaga pola Sehingga hidup. Yang kedua, jaga pola pikir. Yang ketiga, jaga pola makan. Yang keempat, jangan banyak pola. Jadi kalau empat ini sudah menjadi karakter bagi semua orang tanpa kecuali, khususnya kita yang muslim, insya Allah kita akan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Riomek TV dimanapun berada, pada hari ini menjelang siang kita kedatangan tamu yang luar biasa. Itu yang pertama itu Bapak Dr. Zul Asdi SPB MKes MH. Ya Bapak Ya. ya. Apa kabar Pak? Baik, Zul? alhamdulillah sehat ya. Nah, yang kedua, pemateri kedua itu ada Bapak Dr. Andos Kiai Haji Khairul Anwar, pendakwah pimpinan Pondok Pesantren Fataha Perawang. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul. Kabar hari ini alhamdulillah baik ya Pak ya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk aktivitas seminggu ini aman ya Pak ya. Aman. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas syariah. Kesesuaian antara dunia kesehatan dengan fikih atau hukum Islam. Betul ya Pak Dokter sama Pak Kiai. Mungkin dari Pak Dokter dulu menyampaikannya secara gamblang tentang kesehatan, nanti akan ditangkapi oleh Pak Kiai kita. Mungkin gambaran tentang kesehatannya pelaku. Silakan Ya, Pak. terima kasih. Daniel ya? Zainal Pak. Zainal, sorry. Ya, nggak lupa. Makasih Zainal. Pakai izin. Jadi kalau kita belajar di dunia kedokteran ya, dunia kesehatan, membaca dan melihat bagaimana kehidupan perilaku masyarakat yang hidup di daerah-daerah yang orangnya berumur panjang. Yeah. Kita menyebutnya daerah blue zone. Blue zone, Pak ya. Blue zone. Zona biru. Jadi orang-orang yang berumur 100 tahun itu biasa aja di sana tuh. Betul. Ada banyak negara di dunia yang dicatat sebagai daerah blue zone. Tapi sebetulnya tidak tercatat banyak loh, Zainal. Iya, betul. Banyak. Di Indonesia juga banyak sebetulnya daerah blue zone itu. Nenek moyang kita dulu banyak yang meninggal umur 100 tahun lebih betul. kan. Betul sekali. Masih hidup dalam kehidupan alami Indonesia. Makan alami Indonesia yang ada ya. Tapi yang menarik Pak Ustadz, Pak Kiai, ada beberapa hal mungkin mohon pandangan Pak Kiai nanti dari sisi agama Islam tentunya, bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat itu, menurut saya sih itu sudah Islami ya, walaupun mereka belum tentu beragama Islam semua, Islami sekali. Pertama, kalau kita lihat di beberapa daerah yang berumur panjang itu, Zainal, itu orang jompo itu nggak pernah masuk peti jompo. Orang jompo tidak dimasukkan peti jompo, karena bagi mereka orang tua itu adalah pemersatu keluarga, pencipta kedamaian, ketenangan, perasaan, tempat mengadu anak-anaknya. Itu yang di daerah 6 tadi ya Pak ya? Daerah yang betul, semuanya. Malah di Singapura sekarang itu Zainal ada program bila orang tua mau tinggal serumah atau flatnya bersebelahan sama keluarga anaknya, itu pemerintah memberikan subsidi untuk orang tua itu. Jadi mereka itu sudah sampai ke sana berpikirnya. Lalu
kebiasaan mereka itu memang bangun pagi. Iya. Sesuai dengan anjuran agama kita juga bangun pagi lalu bergerak. Iya. Mereka bekerja keras pada pagi hari sampai jam 10, sampai jam 11. Lalu mereka istirahat makan siang dan menyempatkan istirahat 1 jam setelah siang ya, setelah zuhur kita mungkin ya. Dan itu juga telah diterapkan di Jepang, di pekerja-pekerja kantoran dan anak sekolah sebagian Jepang itu sudah memberikan ruang tempat tidur untuk anak-anak tidur siang. Tidur siang. Siap. Ya, kita juga tahu, Zainal, ada daerah di Indonesia yang kebiasaan masyarakat seperti itu di Pasuruan ya. Pasuruan itu pedagang-pedagang itu jam 1 sampai jam 2 itu mereka tutup toko itu, istirahat. Lalu yang saya perhatikan soal makan. Iya. Di Jepang mereka mengenal istilah 80-20. 80-20. 20, sisakan 20 untuk angin, jadi makan jangan terlalu kenyang ya, Pak. Terlalu kenyang. Dan mereka makan makanan alami yang kalorinya rendah. Ya, jadi umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang-kacangan yang tumbuh di alam sendiri. Berbeda dengan masyarakat Amerika, makanan cepat saji yang makannya sedikit, bisa cepat habis dalam 5-10 menit ya. Iya. Kayak roti-roti gula itu kan cepat habisnya. Atau minuman bersoda itu kan cepat habis, betul. Kalorinya orang Amerika itu bisa sampai 3.500. Maka 80% orang Amerika itu obesitas. Yeah. Orang Jepang, Okinawa, mereka makan porsi besar, lebih besar porsinya. Tapi mereka mengunyahnya lama. Itu juga sesuai dengan anjuran agama kita mungkin Pak Kiai ya. Nah, dan nutrisinya bermacam-macam. Kalau gaya style Amerika itu sekarang tuh cuma gula ya gitu. Iya, perbanyak gula aja. Nutrisinya macam-macam dari itu. Lalu tentang pentingnya bergerak. Olahraga. Bergerak itu ya kita disuruh untuk nanti pakai akan mengomentari, tapi memang kita harus menghabiskan energi kita dalam gerakan paling kurang kalau berjalan itu 10.000 langkah kadang sehari ya. 1 hari ya Pak ya. Kita kan turun dari rumah, saya juga gitu tadi, turun dari rumah naik mobil sampai di rumah sakit nanti naik lift lagi. Bukan duduk aja berjam-jam. Tulang AC lagi. Jadi memang kita disuruh untuk bergerak. Di Okinawa, yang orang berumur 100 tahun banyak di sana, mereka nggak punya sofa, Zina. Nggak punya sofa ya? Nggak punya sofa. Jadi mereka duduk di lantai. Sehingga katanya hampir 30 kali sehari mereka duduk dan berdiri. 30 kali sehari. Ya. Tentunya kita lebih hebat juga Pak Kiai ya kalau kita sholat dengan semua sunat sholatnya beberapa kali juga kita duduk dan berdiri ya. Sehingga keseimbangan tubuh orang-orang tua di Okinawa itu terjaga baik. Jadi hampir tidak ada anak orang tua yang jatuh ke kamar mandi. Iya. Itu sudah terbiasa duduk berdiri. Mungkin bisa kita diskusi lagi, Zainal, yang kita elaborasi yang lainnya. Ini sementara sebagai pengantar saya itu dulu. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Tadi Pak Kiai, tadi kan kita sama-sama mendengar Pak Kiai tentang Blue Zone ya. Blue Zone masyarakat itu sudah tertib dari awal bangun, ya kan? Mereka belum Islam gitu, belum mengenal agama. Sedangkan kita di agama Islam itu sudah mengenal, bahkan kita disunahkan bangun sebelum subuh mandi. Ya Pak Kiai, mungkin Pak Kiai boleh bisa menggambarkan juga dari bangun tidur sampai ya tidur kembali itu kebiasaan yang disudahkan oleh Islam. Apa yang disampaikan pengantar dari dokter, yang pertama jaga pola hidup, yang kedua jaga pola pikir, yang ketiga jaga pola makan, yang keempat jangan banyak pola. Jadi kalau 4 ini sudah menjadi karakter bagi semua orang tanpa kecuali, khususnya kita yang Muslim, insya Allah kita akan sehat. Ya.
Tapi yang paling penting, Al-Quran mengatakan, qad aflaha man tazakka. Ya. Jadi kita memang disuruh untuk untuk bersih-bersih, untuk berbaik-baik. Pertama kepada diri sendiri secara jasmania, kemudian kepada rohania. Yang intinya adalah, kenapa mereka sehat, jarang sakit? Karena mereka sudah menata dan mengelola hatinya. Dalam hati itu ada gini, Dok. Waman khuffa maqama rabbi. Dalam diri kita ini ada makom, ada rumah Tuhan yang perlu kita sehatkan dulu dia. Kita isi dengan wadzakarus marobik, dengan kalimat Allah. Karena sumber penyakit yang sesungguhnya di tubuh kita ini juga berasal dari hati. Jadi kalau kita belum bisa mengelola hati kita, apapun yang hari ini kita konsumsi bisa menjadi baik, bisa menjadi racun. Karena memang hatinya, orang makan enak tapi dia tidak nyaman situasinya. Jadi sebenarnya kesehatan itu bagaimana membuat nyamannya atmosfer rohania dan jasmani kita menjadi nyaman dan enak. Itulah kesehatannya sesungguhnya. Jadi kalau menurut pendapat agama, kita memang harus kelola dulu hati kita. Ya, karena kalau itu tidak kata Allah, nanti fa'inal jahimah yal ma'wa gitu. Jadi orang-orang yang nggak sehat itu, Dok, fa'mamentoro. Karena hidupnya melampaui batas. Urusan apa saja melampaui batas. Mulai dari makan melampaui batas, ya kan? Kemudian tidak memperhatikan kesehatan, tidur terlalu lama, tidak banyak istirahat, kurang istirahat, itu juga melampaui batas, ya Dok ya? Iya. Kemudian silaturahimnya juga bukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya, itu juga melampaui batas. Jadi pengertiannya luas sekali. Jadi intinya tadi itu, kita kelola dulu hati, kemudian nanti biasanya sampai kemana-mana. Tadi yang saya katakan tadi. Jadi yang pertama tadi, jaga pandangan hidup kita. Hidup ini kan semuanya rahmat dari Allah. Yeah. Ya, semuanya rahmat. Jadi kita sikapi bagaimana hidup yang penuh dengan gejolak ini kita kelola menjadi energi itu dia. Yeah. Ya, setiap kita pasti pernah difitnah, punya sering ada masalah. Yeah. Tapi kalau hati sudah terkelola, justru itulah menjadi energi berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia. Sehingga tubuh kita juga tergerogoti, habis energi hanya untuk fokus pada hal-hal yang sebenarnya itu bukan ranah rohania kita, bukan ranah jasmania kita. Banyak hari ini kita yang menzolimi diri sehingga kita banyak hanyut dengan masalah, dengan fitnah dan sebagainya. Makanan, kata Nabi, itu cuma 20%. Teori kesehatan juga sama ya, Dok ya. Iya, cuma 20% mempengaruhi keadaan tubuh kita. Asal dikelola saja hati itu, insya Allah semuanya menjadi rahmat lil alamin. Nah, untuk itu saya setuju dengan dokter tadi, apa yang katakan ini benar. Bangun pagi itu sebelum subuh itu baik. Bahkan Nabi itu kalau bangun pagi mandinya lama, Dok. Oh iya. Tapi sebelum mandi, supaya ada penyucian tubuh kita dengan air yang bakal menyirami tubuh kita. Nabi itu suka minum air hangat dulu. Minum dulu. Ya, minum. Jadi dia nggak kaget tubuh kita. Apalagi kalau mandi pagi-pagi langsung disiram kepala. Ya. Itu bisa rentan tubuh kita. Sama lah dengan kita puasa, tiba-tiba buka puasa minum es. Ya. Wah, ini berdampak ada sakit fisik kita gitu. Jadi Nabi itu berlama-lama mandi. Dari situ energi akan terbangun lagi. Ya, yang dari rohani kita bisa menjadi tenang. Apa dikatakan Allah benar. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbika fasalla. Jadi dia baru dia bisa menegakkan seluruh komponen rohanianya, seluruh komponen jasmaninya ikut sholat, ikut mengabdi, itu zikir. Untuk kita ketahui juga, Dok. Kenapa harus kita tata kelola kembali hati kita? Itu memang perintah Tuhan. Yang pertama, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi orang-orang yang bahagia itu, sehat dia itu, karena dia menata semua kehidupannya untuk akhirat. Ya. Profesi apapun dia untuk akhirat. Kemudian yang kedua kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dia nggak pernah melupakan urusan dunia. Jadi tetap bergelora dia, Dok. Ya kayak kita ini ngurusi umat, walaupun dengan sepeda motor, karena itu bukan tujuan, itu kan bukan tujuan. Tujuan kita kan hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi yang kita maksud hanya Allah, tujuan kita juga hanya Allah, mencari keridhaannya. Dan dalam tubuh kita ada 7
7 rumah Allah yang harus kita tata kelola dulu. Sehingga dia menjadi spirit God spot ya. Menjadi spirit utama untuk mengelola tubuh kita secara jasmani itu. Apa itu? Qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa, nafsu natiko dan kulu jasad. Wah ini dia. Jadi itu dulu yang kita kelola itu. Jadi orang-orang yang mengelola itunya, saya yakin. Contoh misalnya, kalau difitnah orang malah dia bangga, malah senang. Jadi nggak buat dia sakit hati, nggak buat dia iri, cepat memaafkan gitu ya, cepat memaafkan dan tidak larut. Dan ini jarang ya, tidak sedikit kita maaf ya, oknum juga para juru dakwah itu mudah tersinggung gitu ya. Ya ada jemaah yang mengkritisi dia langsung marah ya. Jadi belum ada kestabilan emosionalnya. Itulah hebatnya itu pengaruh God spot tadi itu Bang Jainal ya. Jadi kalau itu harus kita tata kelola dulu. Bagaimana mengelola itu? Ya zikir diperbanyak. Zikir. Atau ini teknologinya hebat ini. Teknologi kalau Al-Quran mengatakan teknologinya teknologi ultrasonur. Teknologi nurun ala nurin. Ini tidak terhingga, ekivalen kalau bahasa fisikanya kan. Tak terhingga. Sampai-sampai kalau benar zikirnya ini. Misalnya kita pakai rumus fisika lah ya. S sama dengan V kali T. Ya kan tuh? S jarak sama dengan V kecepatan kali T waktu. Jarak tak terhingga sama dengan wajib ditempuh dengan kecepatan tak terhingga kali waktu tak terhingga. Baru dia duduk dia. Jadi dia wa man dakhalal hisni amana min iqabi kata Allah. Dia sudah masuk dalam benteng kalimat Allah, apapun yang datang dia aman. Apa kata kita? Enjoy aja gitu. Emang gue pikirin gitu ya. Kata Gus Dur gitu aja kok repot gitu ya. Jadi ini sebenarnya intinya dulu ya. Apalagi tubuh ini kan, dalam dunia kedokteran yang pernah kita diskusikan juga dok, tubuh kita ada 360 tulang belulang, kemudian ada 360 urat besar. Itu juga harus dinutrisi dengan kalimat zikrullah. Ya. Jadi ketika ada apapun yang datang kepadanya, dia langsung apa kata dokter tadi, dia langsung melakukan komunikasi sehingga dia bisa menyesuaikan ya dengan kondisi dan situasi apapun. Dan inilah kehebatan itu, kehebatan zikrullah. Jadi berpengaruh juga pada jasad kita. Diri itu dok yang harus disiapkan ada 3 ya. Pertama jelas diri rohani. Yang kedua diri nafsani. Yang ketiga diri jasadi. Jadi 3 ini memang harus total sistem kita memandang. Islam memandang seperti itu. Sama dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi memang urusan dunia dalam pengertian skop luas, ya tadi itu jasa dia kita, ya kan, profesi kita, apapun yang kita lakukan, seperti adik-adik kita ini profesinya sebagai mengelola IT di dunia IT, memang situasinya memang harus bahagia. Kuncinya gitu dok. Jadi orang bahagia itu akan membangun segalanya. Wah itu dia. Sehat, jadi rohani kita bahagia kan lebih sehat lagi dok. Saya kuncinya gitu aja. Jadi orang bahagia akan membangun segalanya. Kunci bahagia cuma 2 tuh bang, yaitu sabar dan syukur. Ya sabar itu menahan. Ya apa yang harus kita makan selera kita tahan dulu. Karena lambung kita ini kata dokter benar harus diisi 1/3 untuk makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Itu sunnah Nabi. Memang Nabi mengajarkan gitu. Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita kan enggak ya. Jangan berhenti makan sebelum habis lauknya. Apalagi ada niatnya perbaikan gizi sebelum kan? Kenyang sekali. Sebelum kenyang sekali. Dan memang harus dijaga. Ya karena dia itu makhluk Allah juga. Lambung itu kan juga makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Bahasa Quran mengatakan jundullah, tentara-tentara Allah. Sama dengan peristiwa COVID kemarin. Kenapa kok kita memusuhi COVID? Kan itu hanya nama yang diberikan oleh ahli ya. Ahli mikrobiologi atau semacam itu ya. Tapi itu kan jundullah tentara Allah. Kami di pondok itu nggak libur. Tetap sekolah luar itu libur. Karena memang ada amalan yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ketika musibah itu datang. Jangan jadikan musuh. Kan itu memang perintah Allah. Kan tidak bergerak satu makhluk pun tidak dikirim Allah itu karena izin Allah semuanya. Jadi kemarin kita hampir nggak bertuhan. Ya kan? Hampir nggak bertuhan kemarin. Kalau kita sehat, kalau kita bersih-bersih, nggak kena COVID. Banyak juga orang yang meninggal karena bersihnya. Ya, Prancis itu termasuk satu negara paling bersih. Tapi 750 rakyatnya banyak terpapar COVID waktu itu. Kalau kita fit, kita dokter,
kita tenaga medis nggak akan pernah COVID. Ternyata data terakhir ada lebih 200 dokter dan tenaga medis, belum lagi para medis. Di Desember 2022 banyak yang meninggal dunia. Banyak meninggal dunia. Ya, yang terpapar COVID iya, yang mungkin nggak bisa bernapas karena maskernya sampai 3-5 lapis ya dok. Ini guyon gitu aja. APD-nya sampai saking rasa takutnya itu ya. Takut itu fitrah manusia, nggak bisa kita samakan. Ada rasa takut, tapi jangan berlebihan. Kalau dia sudah bersandarkan dengan kalimat tauhid, ya udah, ini memang urusan Allah lah. Jadi kematian itu kan azal. Umur juga tadi sudah ditentukan oleh Allah. Nabi sendiri umurnya nggak panjang loh, 63 tahun. Tapi sehat Iya, tapi sehat. Nabi juga sehat, tapi di akhir hayat beliau juga sakit. Ya. Demam yang sangat tinggi. Berhari-hari bakal beliau. Demamnya sangat tinggi. Nah itu aja. Jadi kunci bahagia itu supaya kita sehat semuanya, sabar dan syukur. Begini, syukur itu lapang dada, siap sedia menerima segala pemberian Allah. Jadi memberikan yang terbaik kepada Allah. Itu sudah membahagiakan jasmani dan rohani. Intinya gini dok, bagaimana kita ngomong bijak gini, aku yang mengatakan berjanjilah dalam hati bahwa aku harus tetap bernilai di mata Tuhanku. Jadi kalau jasmani rohani kita tetap kelola dan bernilai di mata Tuhan, kita bahagia. Saya kasih itu dulu aja, nanti kita lanjut. Oke, tadi disampaikan 20% untuk makanan ya dok ya. 20% 80 untuk itu dari pikiran kita. Iya betul sekali. Untuk itu 20% itu dokter gimana? Bagaimana memanajemennya itu makanan yang masuk ke tubuh kita gitu. Sebetulnya tuh seperti hadis ya kata Pak Gaya tadi ya, sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Ya ada banyak model sih di dunia, tapi pada dasarnya sama. Betul. Tidak makan sampai kenyang sekali gitu. Nah itu yang penting. Saya melihat ajaran agama Islam dengan apa yang di dunia kedokteran ajarkan itu sinkron gitu. Sinkron sekali. Ya. Karena tadi Pak Ke bilang kalau kita lihat ini baru kepikiran juga sama saya ini. Kalau kita lihat masing-masing organ itu makhluk Allah. Malah kadang-kadang mereka bekerja sendiri-sendiri tanpa kita perintah loh. Jangan berpikir lambung kita tuh kita yang perintahin kerjanya. Dia bekerja sunatullah ya Pak ya. Iya, secara jantung otomatis. berdetak itu juga bukan kita perintah. Sudah bersistem. Iya. Kalau kita perintah jantung berdetak, orang pingsan kita bisa perintahkan lagi dia hidup lagi. dia sunatullah. Jadi organ itu ada batas kemampuannya, ada butuh istirahat, butuh diberikan masukan-masukan yang sehat. Jangan semua apa aja masuk dalam lambung tuh menjerit dia. Masya Allah. Semua ya. Semua masuk, ini masuk, semua masuk. Itulah yang tata kelola makanan bernutrisi sehat. Betul. Itu yang diajarkan di dunia kedokteran. Tapi pakai sampaikan kita tadi itu kan lebih dalam lagi ya tentang eksistensi manusia itu. Iya, betul. Perlu kita belajar di channel lebih dalam lagi. Nah itu tuh. Ya gitu Zainal. Ya. Oke. Negara blue zone tadi kita contoh Amerika ya. Amerika nggak masuk ya Pak ya. Ada satu daerah tapi tidak masuk lah. Mereka itu kan banyak mengkonsumsi gula tadi. Gula? Iya, makan siap saji. Gula ya. Ini kan pola jelas nih pola masyarakat mulai dari barat, dia belum mengenal semua Islam. Yang kita Indonesia ini Muslim banyak, tapi pola makannya ini kita nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah itu yang saya bilang Zainal. Jadi kenapa sih kita membuang sesuatu yang sudah baik? Iya. Meniru sesuatu yang buruk. Betul. Nah, saya pernah bergurau dalam sebuah pertemuan Pak Kiai. Kenapa rapat-rapat pertemuan itu yang disediakan itu roti manis gitu loh. Gula kan, kenapa nggak ditaruh kacang, jagung, ubi, pisang. Dulu pernah dianjurkan ya, sebentar saya, tapi lama-lama hilang lagi. Lalu kalau misalnya saya berpikir kalau misalnya saya wali kota nih atau gubernur, saya perintahkan semua mall yang ada di daerah kekuasaan saya itu paling depannya adalah masjid. Pintu masuk dulu. Pintu masuknya ya. masjid.
Di dalamnya mungkin 60%, 70% resto tradisional. Oke. Baru sisanya makanan asing gitu. Asik. Nah kita harus Memanage dengan kebijakan jadi ya Pak ya. Iya, itu kalau mau ya, Iya. kalau mau kebijakan mau. Ada rumah sakit kok yang sudah menerapkan itu paling depannya masjid dulu, di lobinya masjid taruh dulu. Nah begitu jadi kan ketika tempat Kiai itu kesehatan jiwa, kesehatan hati itu dibentuk dulu gitu kan, Dibentuk dulu. tenang, kan. Juga bagaimana kebijakan itu bisa ini sebagai masukan kita bisa nih kepada pemerintah. Bagaimana Singapura itu harapan hidupnya dari 55 tahun atau 50 menjadi tertinggi di dunia. Tertinggi. 84 tahun. Dia dengan dua cara, pertama regulasi, yang kedua adalah penataan tata kota. Regulasi itu tadi semua minuman bersoda itu nggak boleh gulanya lebih dari 10%. Kalau nggak boleh dijual di semua jenis makanan yang ditawarkan, diberitahu kadar gulanya, kadar gizinya. Maksudnya jual makanan yang biasa itu dan dia dijaga kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Terus tak ada anak-anak di sana tuh yang belanja keluar kelas, anak SD, SMP yang keluar dia tuh beli makanan-makanan yang berwarna, makanan-makanan yang tidak sehat. Semua itu dikelola dan diukur. Malah anak-anak yang gemuk sana tuh disuruh olahraga, tambahan pelajaran. Lalu di masyarakatnya dipaksa untuk jalan kaki. Jalan kaki. Kan orang nggak boleh Pak punya mobil sana. Punya mobil pajaknya 1 miliar. Iya, betul. Harga mobil 1 miliar. Iya. Tapi jalan kaki 10 menit jalan kaki dia ketemu sama kereta listrik, ketemu bus yang bagus-bagus. Lalu di banyak tempat ada tempat olahraga, tempat orang bersepeda, tempat orang jalan kaki, tempat takut ditabrak, ada itu. Terus tumbuh-tumbuhan ditanam banyak-banyak. Sehingga oksigennya penuh. Iya, betul. Sehingga kita kan menikmati kan ciptaan Allah ini Pak PK ya. Untuk kesehatan kita kan, hidup lebih indah. Jadi hidup itu tidak sekedar hidup gitu loh. Ya, kita sekedar hidup dalam tekanan, misalnya dalam menapot asap rokok, dalam hidup dalam asap polusi tinggi dari pembakaran hutan yang bukan kita punya. Tapi kita emisi kendaraan. Pembakaran hutan yang punya bukan kita, tapi yang menghisap kita. Yang akan penyakit kita. Kita berhak menikmati oksigen. Ada satu daerah di Singapura yang di Singapura di Madura, satu desa orangnya usia panjang-panjang juga. Karena ternyata tempat itu entah bagaimana posisinya sehingga di muka bumi termasuk daerah yang banyak oksigennya. Asri ya. Banyak oksigennya, namanya apa? Asri. Lingkungannya. Asri ya. Sehingga orang sana panjang-panjang umur. Itu hak asasi manusia mengisap oksigen banyak-banyak itu. Betul. Nah, jadi saya mau katakan bahwasanya ajaran Islam baik dalam penataan hati kita pakai, baik dalam hal penataan jasmani, itu sebetulnya sesuai dengan ilmu-ilmu kesehatan, kedokteran. Dan itu bisa diintervensi kalau pengambil kebijakan itu mau. Gitu Zena. Iya. Ya. Berarti tidak lepas dari kebijakan, intervensi kebijakannya gitu ya. Untuk melakukan kebijakan tadi itu harus punya pola-pola yang kita laksanakan tadi ya. Seperti masyarakat blue zone tadi, bagaimana menata kota itu kan, ikut serta aturan dari kebijakan pemerintah. Gitu ya. Yang lagi kebijakan ini untuk dokter kan sudah 2 periode menjadi ketua ID. Ketua ID wilayah ya. ID wilayah Riau. Mungkin dari kebijakan dari ketua nih, bagaimana bentuk mekanisme dalam penjajakan kesehatannya? Kan kita tidak hanya face to face ke dokter aja ya, kan kita terjun ke lapangan juga ke masyarakat. Itu bagaimana pola itu? Ya, jadi yang selalu menjadi kampanye ID itu adalah kesehatan lingkungan. Kita paling ribut kalau ada asap sedikitnya kita ribut. Betul sekali. Apalagi Riau ya Pak itu. Kita ribut, asap kita nggak berhak untuk, kita nggak bisa mengisap asap yang membahayakan kita, anak kecil, anak bayi, orang tua dan sebagainya. Itu
kita pekat terhadap lingkungan hidup. Lalu kita ada beberapa daerah, mungkin nggak bisa mencapai semua ya, tapi macam-macam desa binaan Iya ada. betul. Kita juga pernah bersama dengan beberapa pihak ya, menyediakan kampanye makanan sehat gitu. Jadi kita masuk ke daerah-daerah, lalu kita masak di sana langsung. Berarti ini bentuk mencegah Bakti sosial. stunting ya? Belum Belum ke stunting. sana Nanti ya? stunting ceritanya panjang tuh, topiknya panjang. Lalu kita kasih contoh makanan yang murah Oke. tapi sehat. Lalu kita masak langsung, kita serahkan ke masyarakat yang tidak mampu. Itu udah beberapa kali kita bikin. Kalau bakti sosial ya sering kita lakukan. Dan kita selalu diajak oleh pemerintah sebagai partner dalam setiap kebijakan. Kita selalu memberikan masukan-masukan tentang kesehatan. Intinya IDI itu kan bukan lembaga pemerintah, dia adalah organisasi profesi, tapi dia bertanggung jawab untuk ikut bertanggung jawab lah sama pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Banyak harapan kita yang belum tercapai sebetulnya, tapi banyak juga yang telah kita lakukan. Ya sudah dilakukan. Ya, siap. Oke, ini untuk Pak Kiai. Pak Kiai juga sebagai pengurus MUI ya, wakil ketua MUI 1 di Kabupaten Siak gitu. Mungkin di Siak ini kan kebanyakan masyarakat Melayu, mengarahkan masyarakat pola-pola hidup sehat ini sudah dilaksanakan? Bagaimana bentuknya di Majelis MUI itu? Substansi Perda itu juga mengatur bagaimana pola sehat masyarakat, tidak hanya Melayunya tapi semuanya gitu ya. Termasuk dari pendekatan agama itu sudah kita lakukan dengan cara tabligh ya. Tapi yang paling penting tadi karakter yang harus kita jadikan budaya itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau sudah berkarakter sehat masyarakatnya, hatinya dikelola lagi bilang gitu. Ya, kalau Imam Ghazali katakan ada 99 penyakit hati itu. Ya, jadi perda apapun, regulasi apapun, undang-undang apapun tentang kesehatan, kalau memang karakter manusianya tidak dibentuk dulu, nilai-nilai ketuhanan itu, apa yang dikeluhkan oleh IDI selama ini terhadap regulasi undang-undang kesehatan yang mencederai HAM ya tanda kutip itu, ini memang susah gitu ya. Jadi kalau sudah karakter bertuhan itu bahagia gitu ya. Bertuhan itu menyenangkan ya. Dengan sendirinya apapun regulasi yang dibentuk atau dibuat atau fatwa-fatwa MUI yang akan disampaikan itu nyambung gitu ya. Tapi kalau tidak ya itu tadi mereka masyarakat yang cuek, masa bodoh ya, makan asal kenyang, makan tidak memperhatikan pola kesehatan Nabi dan sebagainya. Itu nih. Jadi kita di MUI selalu mendakwakan itu. Yang penting tadi itu, kalau fikih tentang kesehatan itu cuma 3%, Dok. Cuma 3%. Tapi akidah tauhid itu 48,5%. Akhlak dan adab, di akhlak kan banyak nih, Dok. Termasuk akhlak makan dan sebagainya ya. Ya, itu 48,5%. Tapi dua ini nggak terserap maksimal oleh masyarakat kita. Nggak maksimal. Jadi makanya kita lihat kalau di contoh aja di pesta-pesta ya baik menggunakan pesta makanan Melayu, itu saya perhatikan juga masyarakat. Betul-betul mereka datang ke pesta itu memang untuk perbaikan gizi. Makan tidak lagi berdasarkan porsi kebutuhan tubuh. Memang luar biasa. Saya perhatikan dimanapun pesta, termasuk di tempat kita di Perawang ya, suka apapun itu, siapapun dia, saya perhatikan sama gitu ya. Nggak ada memperhatikan adab, nggak ada, mau contoh aja lah gitu. Berdoa aja masih ada yang berdiri, misalnya Dok ya. Nggak pernah dulu ngajak ngobrol dengan apa yang mau dimakan ya. Sehingga kalau ada racun bisa jadi netral, kan? Dengan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Misalnya ada bayam yang dikonsumsi udah dimasak lebih 4 jam kan bisa menjadi racun gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang itu tadi karakter masyarakat itu tentang ini belum terbentuk. Kalau sudah karakter tentang kesehatan sudah terbentuk dengan nilai ketuhanan dan akhlak dan adab, saya yakin sudah bisa menjadi budaya. Corporate culture. Jadi sudah menjadi budaya masyarakat, budaya perusahaan, budaya sekolah, pesantren dan sebagainya. Saya rasa itu. Jadi memang perlu kita tanamkan dulu nilai-nilai ketauhidan, adab, ya, dan akhlak.
Dan ini kegagalan kita, Dok, sebenarnya, Dok. Kegagalan kita dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama dalam persoalan kesehatan ini. Selesai itu duluan. Jadi masyarakat ini bukan tergantung ekonomi sebenarnya. Ya, Dok, ya? Iya. Karena kalau kita lihat negara maju juga kebanyakan obesitas gitu kan, kayak Amerika. Kita negara yang kurang mampu pun banyak juga yang masyarakat obesitas gitu. Jadi bukan tergantung kebiasaan masyarakat yang ada gitu, dan ditopang oleh kebijakan pemerintah. Nah, gitu kan. Kalau untuk dokter, kebiasaan ini kan, kalau dalam kesehatan dokter kan nomor 1 itu utama kan gitu kan. Pengaruh apa namanya, ada kebijakan undang-undang kebijakan yang baru yang dibuat pemerintah itu, kalau ke dokter sendiri menilai apakah bisa menghambat profesi dokternya sendiri gitu, yang ada. Oh ya, ini topiknya Karena tentang undang-undang kesehatan ya gitu karena ya. kebijakan tadi kan. Eh, Ya, kalau kita bicara tentang undang kesehatan, ini memang konsen saya selama 3 tahun terakhir ini. Walaupun undang-undang itu baru keluar iya. baru ini, tapi draft-draftnya udah kita kaji sejak lama. Berarti sudah. Mungkin kita bisa bicarakan dalam topik itu sendiri, Zainal, karena ini akan panjang ceritanya. Siap. Tapi saya ingin mengomentari soal apakah sehat itu harus kaya itu. Iya, betul. Itu bagus malah pertanyaan itu. Jadi sebetulnya stunting itu tak perlu ada kalau di Riau ini. Di Indonesia ini apa ya, rahmat Allah luar biasa untuk negara kita ini. Semuanya ada. Kalau siapa Kusmus bilang apa, kayu dengan batu ya jadi tanaman dia. Coba jangan lihat daerah-daerah orang di tempat lain itu, cari airnya susah ya. Cari air. Ini selangkah di depan rumah tuh nyambur air. Tumbuh-tumbuhan hijau, apapun tumbuh. Ya, jadi kalau saya bilang Tuhan sudah memberikan rahmat luar biasa pada negara kita ini, termasuk di Provinsi Riau Melayu ini. Tidak perlu ada stunting sebetulnya. Kenapa saya bilang begitu? Orang selalu bertanya sama saya, Dok, habis operasi, Dok minta vitamin. Apa vitamin? Vitamin itu memang diberikan pada hal-hal tertentu, pada kasus tertentu diberikan. Tapi kalau tidak semua hal dikasih vitamin, vitamin itu adalah bentuk bisnis besar-besaran pihak Amerika itu. Supaya kita tuh membeli makanan, suplemen, vitamin, semua itu bisnis mereka aja semua itu. Di mana, Dok, bisa kita dapetin yang seperti itu? Pasar bawah, saya bilang. Pasar bawah. Coba Zainal lihat ya. Nggak pantas orang kita ini stunting. Karena stunting kan lebih kepada zat gizi ya, terutama protein. Karena kita mencoba gaya hidup kita dulu kayak robot. Ibu-ibu kayak robot, bapak kayak robot. Kayak hidup orang-orang Eropa sana tuh. Pagi-pagi bangun tegopo-gopo berangkat kerja. Anak 3 kasih makan mie, besok mie lagi. Terus pulang kerja apa yang ada aja dimasak. Betul. Coba. Jadi waktu kurang gizi, anak-anak tuh nggak terbiasa makan yang tidak sehat. Udah makanan kalengan, makanan bungkus-bungkusan sebagainya. Makanan apa itu? Siap saja. Nah, apa yang mau butuh protein? Kita nggak punya. Melimpah-limpah jumlah belut itu. Burung. Ikan. Di sungai kita bermacam-macam jenis ikan. Murah ikan-ikan itu. Iya. Ya? Melimpah-limpah protein, susu. Banyak sekali. Terus sayur apa yang bagus, Dok, katanya? Saya waktu kecil dulu kalau lagi pulang kampung itu sayuran saya makan tuh saya nggak tahu namanya. Buah-buahnya pun saya nggak tahu namanya. Iya. Kenapa? Karena terlalu banyak jenis sayur-sayuran yang dibawa oleh orang yang mencari rumput gitu. Dibawa sayur yang aneh-aneh, bosan di tepi sungai, tepi sawah, macam-macam. Itu semuanya sehat. Sehat semua. Katakanlah orang tuh makan pagarnya, apa yang tumbuh di pagarnya makan dia. Betul. Iya. Dan variasi jenis daripada tumbuh-tumbuhan itu, flora fauna itu paling banyak di Indonesia. Paling banyak di Indonesia. Lengkap Indonesia. Jadi yang kita butuhkan hanya apa sekarang? Ilmu. Masyaallah, Ilmu kita disuruh main HP terus nggak belajar. Coba kalau kita kalah dalam berilmu, kita nggak bisa mengolah kekayaan yang luar biasa ini. Belum tambang lagi. Maka saya selalu katakan, Zainal, kesehatan dan
Pendidikan itu adalah mandatory spending, tanggung jawab negara. Jawab negara. Menciptakan masyarakat yang sehat, masyarakat yang cerdas. Cerdas itu lebih luas lagi, Pak Ustadz tadi, Pak Kiai tadi mengatakan kan, ya cerdas itu bukan cerdas ilmu dunia saja ya, tapi semua ilmu ya, karena ilmu itu sama ya. Nah, lalu kalau sehat dan cerdas, kita mampu mengolah negara kita sendiri, harta kekayaan kita sendiri. Baru kita ekonominya meningkat, kesejahteraan. Orang mengekspor, orang yang tahu ya, daun pisang aja diekspor tuh bisa kaya raya. Iya, betul. Daun pisang aja. Ya. Daun kelor itu dibutuhkan di luar negeri jumlah besar. Nah, sementara mohon maaf, anak-anak muda kita tuh ngopi-ngopi, apa istilah tuh, duduk-duduk itu tuh. Iya, nongki-nongki. Nongki-nongki, ngopi-ngopi, boleh aja sih, tidak ada masalah. Cuma kalau nggak belajar, kalau nggak pinter, coba lihat di perguruan tinggi yang terbaik di dunia itu. Ya mohon maaf ya, dalam tingkat-tingkat pemuncak kita kalah. Ya. University terbaik kita di Indonesia nomor 170 dunia. Sementara negara tertinggal Singapura itu nomor 10 dan 11 dunia. Malaysia terbaik, Malaysia nomor 70 dunia. Oh, dulu dia belajar sama kita. Iya dulu, sekarang ya. Masih lah anak muda sekarang tuh. Ya, kejarlah ketinggalan kita dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi kalau saya bilang, dasarnya pertama sehat, lalu cerdas, berilmu, ekonomi dan kesejahteraan akan bisa kita dapat dengan izin Allah itu sebagai ya. Gitu Zainal menurut saya. Siap. Oke, untuk Pak Kiai ini mungkin pesan untuk masyarakat gitu kan, apalagi untuk kaum milenial yang luar biasa kan. Mungkin pendidikan itu utama, apalagi pendidikan agama, diimbangi dengan pendidikan untuk kesehatan kita gitu kan. Anak muda ini kan generasi muda untuk kedepannya. Pesan untuk dari Pak Kiainya apa untuk anak muda? Nah, yang paling penting kita akan merubah mindset kita, MPV kita, yang mindset paradigma dan nilai-nilai tentang apa saja, tentang kesehatan. Nah, kalau kita bisa kelola dengan baik itu, kita tata kelola. Kata Allah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Mari kita tata kelola. Ya, semua aset Allah ini, kekayaan Allah ini yang tidak terbatas, yang saya katakan tidak terbatas, memang kita tata kelola. Tata kelolanya apa tadi? Dengan ilmu. Sampai Nabi katakan, man arada dunya fa'alihi bil'in. Kalau kita ingin bahagia dunia dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alihi bil'in. Kalau ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Wa man arada huma. Kalau ingin bahagia dua-duanya dengan ilmu. Jadi memang kepada generasi milenial yang masih energik ya. Kita pun yang tua-tua ini nggak kalah ya, Dak ya. Usia boleh tua tapi semangat 17 tahun ya. Kita nggak kalah. Jadi mumpung Allah berikan kesempatan kita masih sehat, kuat. Pertama gunakan kekuatan kecerdasan intelektual kita, Dak. Ya. Allah menciptakan ini kan luar biasa. Bahkan saya pernah baca seorang ahli mengatakan isi kepala ini yang belakang ini, pusat sensorik memory itu 4 juta megabyte. Luar biasa itu. Yang belakang ini 4 juta megabyte. Kalau isi otak kepala kita itu 4 kali 100 miliar neuron. Hebat. Jadi nggak ada manusia yang tidak cerdas. Jadi kita, kalau Al-Quran mengatakan ini kawasan nafsu natikoh. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Wah, ini pesan moral buat generasi milenial. Jadi manfaatkan isi kepala ini. Hebat ini. Dari bayi aja kita lahir, bunuh-bunuhnya sudah goyang nih. Ini. Maka itu pertanda bahwa nilai-nilai ketuhanan itu sudah Allah tanamkan di kepala dulu, kawasan ini. Makanya doanya biar dia kotor dengan darah dan air ketuban, begitu keluar dari pintu rahim, doanya hebat diajarkan Nabi. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammah. Min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamah. Jadi memang sudah diantarkan kalimat Allah yang tidak terhingga. Setan nggak boleh dia duduk di situ. Apalagi mapan di situ, singgah di situ, buat rumah di sini kan tuh. Ya, sampai yang terakhir amin ainil lamah. Apa itu? Jadi jangan besok generasi milenial kita sudah berpandangan bahwa dunia segala-galanya. Itu yang ini nih. Jadi memang doa Nabi itu dari awal sudah gitu, sudah didoktrin itu. Jadi isi kepala kita sudah ada kalimat Allah, jauh dari setan, pandangan kita tidak melulu kepada dunia.
fa'ma man tagha. Nanti hidupnya melampaui batas. Wah, itu yang gitu ya. Wa atharul hadad dunia. Jadi barometer kacamata hidupnya selama ini kan mohon maaf ini, tidak semua milenial itu seperti itu, ya. Tidak semua milenial berpandangan dunia itu segala-galanya. Tapi kita melihat tanda-tandanya ada nih. Kecenderungan dengan handphone itu bisa 3, 4, 5 jam dia bermain game tahan. Tetapi dia baca Quran 4, 5 jam, 1 jam aja nggak pernah dia lakukan. Bagaimana dia mau cerdas emosinya, mau cerdas intuitifnya, mau cerdas insaniahnya. Jadi dan dia itu nggak mungkin bisa terbentuk. Jadi yakinlah. Jadi memang harus kita seimbangkan itu ke kehidupan dunia dan akhirat itu. Jadi kepada generasi milenial saya pesankan 5 saja. Bangun karakter. Pertama, berprinsiplah sebagai pengabdi. Yang kedua, bermental sebagai pejuang. Karena kita sudah melakukan itu. Berjuanglah laksana prajurit, tidak pernah lelah. Ya, kalau lelah itu memang kodratnya manusia lelah. Tapi nggak boleh ngeluh kan? Itu tadi lelah. Fisik ini ada batasnya. Sampai kapan kalau ditanya nih, kalau ada adik-adik nanya, sampai kapan ini Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Dokter? Sampai dipastikan kakimu sudah melangkah di surga. Wah, itu kata Nabi. Jadi profesi apapun, kata Nabi, niatkan aja al-khudu'u lillah, Bang. Ya, profesi apapun, masuk profesi jurnalis ya, niatkan karena Allah. Jadi insya Allah lelah, iya lelah itu fitrah. Tapi pastikan kata Nabi, kakimu sudah menapak di surga. Jadi kita nggak ngeluh dalam kelelahan. Saya ngurusin dakwah dok, mohon maaf nih. 8 kali udah kecelakaan. Yang terakhir kemarin baru 3 minggu kecelakaan. 8 kali. Ya. Dalam perjuangan ya Pak ya? Iya dalam perjuangan. Itu rata-rata bukan karena, maaf ya, bukan karena sedang bermain-main dengan dunia. Enggak, ya pulang dakwah rata-rata. Terakhir 3 minggu lalu mau pergi subuh malah. Jatuh dari motor. Lelah deh. Sakit, iya sakit. Namanya fisik merasakan hentakan ke bumi. Tapi akhirnya kita ajak ngobrol bumi. Duhai indah nian kau memberikan aku sakit. Bersyukur. Bersyukurnya apa? Mengurangi dosa kan. Tidak mengeluh. Menambah-nambah pahala. Saya ulang sekali lagi. Berprinsiplah sebagai pengabdi. Bermental sebagai pejuang. Berjuanglah laksana prajurit. Ini pesan guru saya nih. Ya, berkarya sebagai pemilih. Wah ini kan antum-antum ini orang-orang yang berkarya tapi sebagai pemilik. Jadi jati diri itu perlu dibentuk ya. Sehingga aku adalah aku bukan kamu bukan aku tetap aku. Tapi yang kelima jangan lupa beribadahlah sebagaimana Nabi dan Rasul beribadah. Wah, ini. Nah ini kepada para alim, para ulama, orang-orang tua kita semua saya ingatkan juga, secapek apapun bangun malam lah, ya ajaklah ngobrol dengan Tuhan. Satu lagi ya maksud mau kita bangun. Kalau kita baca Quran, seolah kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Jadi selamanya kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, kecerdasan holistik kita terbangun dong. Benar, saya sudah lakukan itu loh. Bertahun-tahun kita riset. Ya, bertahun-tahun. Contoh tadi pagi saya sudah obrolkan dengan dokter ya. Itu ayam, saya riset. Di pondok banyak ayam. Pagi nggak kita kasih makan, dia memang nunggu. Tapi nggak ada yang protes. Langsung pergi. Ya. Tapi kita kasih nasi basi, nasi keras, saya nggak rela. Saya ngobrol dulu. Ayam saya minta izin. Nah, sampai begitulah adab itu dok. Dan itu yang tidak ada. Ya. Jadi kepada generasi milenial kita berharap sangat tumpuan kami kepada antum-antum semuanya lah ya, agar bergerak lebih cepat, lebih baik, bermarwah, yang disenangi Allah Ta'ala saja. Jadi jangan lupa yang terakhir, beribadahlah sebagaimana Nabi dan Rasul beribadah. Jadi lelah kita, capek kita ada tempat ngadu gitu ya. Ya kalau kata dokter, vitamin itu ya yang paling utama spirit ya. Itu ketika ada terbangun spirit, apapun bentuk profesi kita, wah adrenalin kita akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Apalagi spiritnya keilahian ya. Jadi visi kita surga, misi kita rahmatil alamin. Jadi kerja kita al-khudu' alillah, terus mengharap ridha Allah gitu dia. Saya ulang lagi ya. Visi kita surga ya. Misi kita rahmatil alamin, kerja kita tadi al-khudu' alillah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus saya itu ya Bang. Untuk Pak Dokter lagi. Iya. Untuk penutup untuk podcast kita pada pagi hari ini, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat luas tentunya? Oh iya. Ya, yang ingin saya sampaikan sebetulnya seperti Pak Kiai sampaikan tadi, ini adalah pandangan dan kesimpulan saya setelah 30 tahun menjadi dokter ya. Saya melihat bahwasanya
tubuh manusia itu telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurna mungkin. Artinya kita disiapkan organ-organ yang luar biasa hebatnya. Saya katakan kadang-kadang organ-organ tubuh kita, ginjal, hati itu sampai 80% rusak, dia masih normal aja. Ya. Apakah Zainal tahu kalau paru-paru kita tuh kalau dibuka, dikembangin itu melipat-lipat tuh. Paru-paru yang kecil itu dibuka besar paru-parunya sebesar lapangan bola. Ya, panjang lah cerita hal-hal soal itu. Jadi kita diberi otak untuk berpikir, kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja, untuk berusaha, sehingga kita itulah dikasih tugas sebagai khalifah di muka bumi. Tuhan juga menganugerah kita tidak hanya jasmani tapi juga jiwa yang bisa tersentuh, ya bisa merasakan sebagai kelengkapan makhluk ya. Itu semuanya itu adalah lengkap sempurna. Di samping itu kita juga diberikan Allah itu bumi yang dipakai banget itu yang tersedia semuanya, tumbuh-tumbuhan, binatang, alam, oksigen, udara dan sebagainya sudah maksimal. Ini ibaratnya nih tinggal pakai. Jadi cuma hanya saja kita suka tidak sadar akan hal itu. Atas nama Allah itu juga kita tidak mau menggali dari sisi keilmuan, membaca alam ini tidak begitu mau. Terutama generasi milenial, bacalah apa yang kita punya ini, lalu kita bisa memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kita, masyarakat, manusia dan orang banyak, dan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebetulnya itu. Jadi tak perlu lagi mengeluh, tak perlu lagi bersedih. Hanya kita tidak mengambil apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Hanya itu saja sebetulnya. Itu Zainal pendapat saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dokter juga Pak Kiai atas materinya pada pagi hari menjelang siang ini. Intinya memang ilmu itu penting. Betul ya? Ilmu penting dari awal kita lahir. Kalau dari Islam itu tidur, bangun tidur, sebelum tidur pun itu ada ilmunya, ada adabnya. Juga di dunia kesehatan juga seperti itu. Memang kita ini harus banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak ya memang mencari ilmu. Dan negara harus memfasilitasi itu semua. Nah, itu untuk hari ini, Sobat Trio Mac TV, diskusi kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita kita implementasikan lah. Kita sudah tahu, kita sudah sampaikan, kita sampaikan juga sama yang lainnya. Sekian, terima kasih banyak Pak Dokter dan juga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.